diri. Ini pekerjaan setan tuh kayak gitu, ya dah. Jadi saya harus menyampaikan ini dengan tegas dan keras. Gus Fakih, Kanjeng Ratu Tumenggung Wiradiningrat itu sahabat saya. Jadi kalian ganggu lagi, jangan tanya. Aku sebagai Ketua Laskar NKRI Bersatu di seluruh Indonesia akan mengambil tindakan-tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, semoga semuanya sehat-sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada sebuah video yang cukup mengagetkan kita semua, dimana diberitakan bahwa Gus Fakih atau Raden Tumenggung Fakih Wiradiningrat itu diteror ya rumahnya, dan model terornya ini ya lampunya dimatikan, yang kemudian membuat Gus Fuad Pleret ini kemudian geram. Gus Fuad marah dan menyatakan bahwa jika Gus Fakih ini diganggu, maka dia akan turun bersama laskar yang dia pimpin. Dan ini akan semakin membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan. Kita berharap sebenarnya bahwa negara ini harus turun tangan untuk menyelesaikan atau setidaknya memfasilitasi terkait dengan hiruk-pikuk masalah habaib. Sebab jika cara-cara seperti ini yang terjadi, ini berbahaya. Mereka telah berani-berani melakukan main-main teror-teror terhadap keluarga dari Gus Fakih Wiradiningrat. Sebagaimana dia tahu ya, beberapa minggu memang ini dia mendampingi Kiai Manudin Usman dan Tumenggung keliling ya untuk bersilaturahim dengan sejumlah para kiai, di mana Kiai Manudin memang hendak menyampaikan apa yang menjadi penelitian ilmiahnya kepada para kiai, para santri, dan nampak memang bahwa Gus Fakih mendampingi beliau. Jika situasi ini terus ya tidak ada upaya untuk memediasi dalam bentuk dialog ilmiah, maka tentu ini presiden buruk dan ini berbahaya. Kita hanya berharap ya bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Gus Fuad Pleret ini kan ngeri sebenarnya. Seperti apa pernyataan Gus Fuad, kita simak dulu sama-sama. Baru saja saya dapat kabar gitu bahwa Gus Fakih Kanjeng Ratu Tumenggung Wiradiningrat itu selama 2 minggu beliau beranjang sana bersilaturahim ke banyak tempat. Itu rumahnya yang hanya ditinggali oleh istri, 2 anak perempuan dan satu anak laki-laki masih balita, itu sedikit diteror gitu ya. Apa itu listriknya dimatikan berapa kali gitu waktu malam, kemudian pintu belakang digedor-gedor, kemudian istri Gus Fakih itu telepon ke saudara gitu ketika didatangi mereka yang gedor-gedor pintu dan kemudian merobohkan pintu belakang rumah itu, melarikan diri. Ini pekerjaan setan tuh kayak gitu, ya dah. Jadi saya harus menyampaikan ini dengan tegas dan keras. Jangan coba-coba mengusik sahabat-sahabat saya. Gus Fakih Kanjeng Ratu Tumenggung Wiradiningrat itu sahabat saya. Jadi kalian ganggu lagi, jangan tanya. Aku sebagai Ketua Laskar NKRI Bersatu di seluruh Indonesia akan mengambil tindakan-tindakan yang terukur untuk menanggapi teror-teror dari setan-setan demit gak bermutu itu. Jangan dikira saya akan diam, saya akan bergerak. Lo jual, gue borong. Ingat itu. Saya tunggu ulah kalian berikutnya. Nggak ada kompromi untuk pengkhianat negara
nggak ada kompromi untuk pengkhianat Pancasila, nggak ada kompromi untuk pengkhianat Nahdlatul Ulama. Itu sudah menjadi tekad saya. Jadi sekali lagi saya peringatkan, jangan coba-coba lagi main-main. Sekali lagi saya ingatkan, Gus Fakih, Kanjeng Ratu Temenggung, Wiradiningrat itu sahabat saya, dunia dan akhirat. Sebagaimana Kiai Imaduddin, sebagaimana Tubagus Nur Fadil, dan yang lain-lain. Jadi kalian ganggu sahabat saya akan melakukan tindakan apapun yang perlu dan terukur untuk menghadapinya. Jadi ingat, jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba, ayo sampai di mana? Ya, apa yang disampaikan oleh Gus Potpleret ini cukup ngeri ya. Jika upaya-upaya teror yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal ini masih meneror dia punya teman-teman dan sahabat-sahabat hanya karena ya mencoba mengungkap sebuah fakta-fakta dari sejumlah kebenaran yang selama ini tertimbun, lalu kemudian diperlakukan seperti itu. Apa kata Gus Potpleret, maka dia tidak akan diam, dia akan turun ya, dan dia akan menerjunkan dia punya laskar ya. Ini kan berbahaya jika situasinya yang awalnya adalah sebuah diskursus ilmiah, pengetahuan, lalu kemudian mengarah kepada hal-hal yang sudah main-main teror. Ya tentu ini tidak boleh dibiarkan, negara harus turun tangan. Banyak orang yang sudah menyuarakan agar MUI Kemenak, ya NU mau memediasi agar terjadi dialog. Setidaknya dengan dialog ini maka akan ketemu siapa sih sebenarnya yang punya argumentasi yang paling kuat, yang paling sahih, ya, sehingga umat bisa tercerahkan. Tetapi jika dibiarkan begini, para pengikut-pengikut ini kan bisa saja melakukan tindakan-tindakan di luar kendali. Ya maklumlah sebagai orang awam, ya dia kadang berpikirnya pendek, sehingga berbahaya bagi situasi dan kondisi umat Islam di Indonesia. Nah, padahal ini adalah persoalan keilmuan, persoalan ilmu nasab ini ilmu yang tentu harus ya diselesaikan dengan cara-cara keilmuan pula, atau setidaknya cara-cara yang akademis lah. Ini kan sudah disuarakan oleh banyak orang agar ada dialog terbuka ya, antara Kiai Imaduddin Usman dan kalangan habaib, biar semuanya clear ya, semuanya tidak ada lagi tanda tanya di dalamnya. Tetapi jika ini dibiarkan terus, apa tadi yang disampaikan oleh Gus Potpleret ini kan cukup mengerikan ya, bahwa teror-teror yang dilakukan terhadap sahabatnya ini dia akan respon dengan sikap, akan menurunkan dia punya laskar, dan ini bakal semakin gawat situasinya. Semoga ini semua tidak terjadi dan kita umat Islam tidak terpecah hanya karena persoalan-persoalan yang ini masih bisa diselesaikan dengan cara dialog. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.